lengkap SPD sama MPD misalnya transformer. Ya, waktunya 3 menit. Direkod ya? Belum? Udah. Ya silakan mulai. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing seminar, lalu kepada Dewan Penguji yang telah hadir pada hari ini pada acara PPG, pada acara Seminar Pendidikan Profesi Guru PPG Jakarta. Pada hari ini, Senin 31 Juli 2023, izinkan saya, Lady Emily dengan NIM 2022 0003 sebagai mahasiswi PPG Jakarta gelombang 2 bidang studi seni budaya untuk memaparkan hasil seminar yang telah saya susun berdasarkan hal-hal ataupun temuan-temuan yang saya temui selama saya melaksanakan kuliah PPG dan PPL di sekolah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 bahasan. Yang pertama yaitu pengalaman paling bermakna atau best practice yang saya dapatkan berdasarkan dari hasil perkuliahan dan PPL selama di sekolah. Setelah ini bisa intensi pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Lalu selanjutnya ada paradigma baru terhadap makna guru yang saya temui setelah saya mengalami pengalaman paling bermakna tersebut. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan yang pertama, saya meyakini bahwa kita semua memiliki definisi ataupun perspektif tersendiri tentang makna guru. Begitupun dengan saya sendiri. Namun, seiring berjalannya perkuliahan yang telah saya lakukan selama 2 semester di PPG Jakarta ini, saya mengalami pergeseran makna guru itu sendiri menurut saya pribadi. Hal itu terjadi karena adanya pengalaman paling bermakna atau best practice yang saya temui selama PPG dan PPL. Di dalam mata kuliah ataupun selama saya kuliah ini terdapat 11 mata kuliah yang telah kami pelajari, yaitu berbagai macam informasi baru dan ilmu baru telah kami dapatkan. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas satu mata kuliah yang membuat saya mengalami pemahaman atau pengalaman paling bermakna selama PPL, yaitu teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Di dalam teknologi baru pengajaran dan pembelajaran ini kami dapatkan pada semester 1 dan membahas studi topik, yaitu tentang perkembangan teknologi media dan pembelajaran, lingkungan belajar abad 21, teknologi dan media untuk pembelajaran, pemanfaatan perangkat digital, perangkat web dalam pembelajaran jarak jauh, dan yang terakhir yaitu meningkatkan pembelajaran dalam mata kuliah. Setelah mempelajari semua topik tersebut, saya meyakini dan saya menemukan bahwa ternyata memang benar pada pembelajaran saat ini tentu guru harus mengikuti perkembangan atau transformasi dari perubahan teknologi. Di dalam pembelajaran ini juga saya dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, baik itu secara audio, visual, bahkan saya menggunakan web dan mengaplikasikan games atau kuis-kuis interaktif selama pembelajaran. Pengalaman paling bermakna ini juga saya temukan di lapangan adalah latar belakang dari pengalaman paling bermakna ini, yaitu saat saya PPL di SMKN 3 Sukawati atau Kokar. Di sana saya melihat guru-guru masih menggunakan metode konvensional, yaitu secara ceramah dan mungkin tugasnya hanya meringkas atau mencatat untuk anak-anak didiknya seperti itu. Hal ini tentu menyebabkan peserta didik tidak bosan, jenuh, dan hal itu juga tidak akan menyebabkan konsentrasi bagi peserta didik. Lalu ini akan berdampak pada penilaian pada akhirnya, yaitu anak-anak peserta didik tidak menguasai materi dan penilaian akan rendah atau jauh dari KKM seperti itu. Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya, mengapa ini penting? Mengapa teknologi? Oke, yang pertama yang kita ketahui kenyataannya di saat
terbiasa menggunakan perangkat teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin pada kenyataannya saat ini usia anak sekolah mungkin bisa kita katakan usia 10-17 tahun telah memiliki perangkat pribadi gitu. Mungkin bisa dengan handphone atau sudah memiliki handphone dan laptop pribadi seperti itu. Untuk itu, kita sebagai guru tentu harusnya juga menggunakan media berbasis TPACK dalam pembelajaran abad 21. Mungkin kita sudah sering mendengar TPACK ataupun segala macamnya, tapi di sini saya katakan lagi bahwa TPACK yaitu Technological Pedagogical Knowledge yang merupakan pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan dari sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi atau konten tertentu dalam pembelajaran. Setelah kita menerapkan TPACK dan setelah kita mengikuti perkembangan anak-anak pada saat ini, maka itu akan membuat pembelajaran lebih bervariasi dan interaktif. Baik. Adapun tantangannya, meskipun dari tadi saya berbicara bahwa saat ini mungkin anak-anak telah memiliki perangkat tersendiri dan guru harus menguasai teknologi. Namun pada kenyataan yang saya temui juga pada SMK Negeri Sukawati, ternyata di sana masih kurang sarana dan prasarana dalam penggunaan teknologi dan media pembelajaran. Yaitu contohnya saat saya hendak menggunakan proyektor atau LCD, maka saya harus meminjam di TU karena tidak tersedianya proyektor di tiap kelas atau proyektor permanen di setiap kelas seperti itu. Selain itu, jaringan internet sekolah yang masih belum bisa diakses secara mudah oleh semua warga sekolah, khususnya peserta didik. Walaupun di sana sudah menyediakan wifi, tetapi untuk aksesnya masih sangat sulit gitu. Terkadang masih tidak bisa diakses oleh peserta didik, terkadang sinyalnya yang susah atau yang hilangan seperti itu. Baiklah, selanjutnya di sini ada aksi. Aksi di sini adalah bagaimana saya mengintegrasikan atau bagaimana saya membuat media atau teknologi tadi ke dalam pembelajaran, dan berikut merupakan adalah video-video singkat atau cuplikan singkat dari penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran yang telah saya lakukan. Dengan bangsa sehari-hari juga keseharian menerapkan dengan bangsa sehari-hari juga menjaga ketahanan bahwa kalau baiklah, pada video pertama yaitu terlihat para peserta didik menggunakan PPT atau PowerPoint dalam aktivitas kolaborasi. Di sini saya meminta peserta didik untuk melakukan diskusi dulu, memecahkan suatu masalah ataupun membuat suatu rangkuman materi. Lalu saya meminta peserta didik atau memberikan peserta didik waktu untuk mempresentasikannya ke depan dengan menggunakan media teknologi, yaitu seperti PowerPoint dan proyektor. Penggunaan aplikasi Kahoot. Jadi aplikasi Kahoot itu merupakan sebuah aplikasi game pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Di sini terlihat bahwa di kelas ini hanya terdapat siswa laki-laki saja karena ini kebetulan adalah kelas karawitan. Jadi isinya hanya laki-laki, di mana kita mengetahui bahwa peserta didik laki-laki sangat menyukai game dan permainan. Untuk itu saya mengantisipasinya dengan mengajak anak-anak itu bermain game, padahal itu adalah bentuk penilaian dari proses pembelajaran pada hari itu, seperti itu. Lalu yang ketiga juga masih tentang penggunaan game Kahoot ini saat melakukan asesmen dalam pembelajaran akan meningkatkan motivasi anak-anak. Mengapa? Karena dapat saya katakan bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa di sana masih konvensional, anak-anak biasanya malas untuk mendengarkan, bosan dan jenuh segala macam. Tetapi saat saya berkata bahwa
hari ini kita akan belajar, lalu kita akan mengadakan kuis nanti di akhir pembelajaran. Dengan kuis tersebut kita akan bisa langsung melihat peringkat peserta didik itu secara langsung karena langsung ada reportnya. Lalu setelah itu peserta didik akan merasa tertantang dan peserta didik akan mendengarkan. Mau tidak mau akan mendengarkan penjelasan itu juga akan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Karena di sini akan langsung tertera, di proyektor akan langsung tertera nomor urut peserta didik tersebut. Peserta didik juga akan merasa malu kalau nilainya kecil atau di bawah teman-temannya seperti itu. Ini sebenarnya ada testimonialnya atau report dari hasil perankingan yang dapat terlihat langsung. Saya langsung buka saja kartunya di sini yang telah saya gunakan. Di sini saya telah menggunakan kartu ini beberapa kali dalam proses pembelajaran. Dan anak-anak atau peserta didik itu juga sangat menyukainya, bahkan beberapa kali itu diminta untuk kuis ulang karena dia merasa nilainya kenapa lebih rendah daripada teman-temannya. Jadi dia sangat bersemangat untuk melakukan kuis-kuis seperti ini. Oke, misalnya seperti ini, kuis mempersiapkan pementasan teater. Di sini langsung terlihat bahwa yang bermain pada kelas ini adalah 18 players dengan 9 pertanyaan. Lalu di sini pun langsung akan ada rankingannya. Jadi warna itu ranking 1 dengan jawaban terbenarnya 78% dan sampai ke bawahnya itu diurutkan sampai 18 peserta didik tadi. Baiklah, lalu selanjutnya kesimpulan dari best practice yang saya lakukan atau yang saya temui di lingkungan DPL dan di mata kuliah, yaitu penggunaan teknologi pembelajaran abad 21 memberikan pemahaman baru bahwa pembelajaran harus mengikuti kodrat zaman, di mana harus mengikuti adanya transformasi pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan teknologi pembelajaran tentunya akan saya terapkan di kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, berpihak pada ekosistem pembelajaran dan bervariasi. Selanjutnya mengenai desain intensi dan rencana tindak lanjut. Desain intensi di sini yaitu saya akan mengintegrasikan media pembelajaran yang melibatkan aplikasi pembelajaran kreatif sebagai bentuk metode gamifikasi yang akan membuat pembelajaran tentunya lebih menarik dan memikat perhatian serta semangat belajar peserta didik. Contohnya tadi yaitu penggunaan game Kahoot. Namun sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi lainnya untuk media pembelajaran, bisa itu dari Wordwall, Boomers, dan lain-lainnya. Tentunya saya juga akan mempelajari aplikasi-aplikasi lain tersebut. Namun untuk saat ini saya baru hanya mempelajari penggunaan game Kahoot. Lalu memaksimalkan penggunaan perangkat digital yang tersedia di sekolah seperti LCD, proyektor, speaker, dan lainnya untuk memperdaya pengalaman pembelajaran bagi saya maupun peserta didik. Selanjutnya rencana tindak lanjut. Tentunya untuk mencapai hal tersebut tidak bisa hanya dari guru saja. Saya akan berkoordinasi dengan sekolah untuk lebih memfasilitasi dan memanfaatkan perangkat pembelajaran secara maksimal. Melalui langkah ini diharapkan kualitas sumber daya guru dapat ditingkatkan sehingga mereka mampu mengintegrasikan teknologi dalam setiap proses pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang menarik dan interaktif. Baiklah, berdasarkan dari best practice yang telah saya temui selama perkuliahan dan PTL tersebut, yang mana definisi guru menurut saya yang lama itu telah berubah menjadi definisi guru menurut saya pada paradigma baru ini setelah saya mengikuti perkuliahan dan PTL. Mungkin guru perspektif lama bagi saya yaitu pembelajaran berpusat pada guru. Seperti yang kita tahu bahwa seperti menggunakan metode yang konvensional tadi, di mana guru akan menjadi fokus utama dalam menyampaikan materi pembelajaran. Lalu yang kedua, guru sebagai otoritas utama, yaitu guru sebagai otoritas untuk pemegang pengetahuan yang harus diserap oleh siswa. Interaksi antara guru dan siswa itu akan bersifat satu arah
di mana guru hanya memberikan informasi dan siswa akan hanya menerima tanpa banyak bisa berkolaborasi dan aktif. Sedangkan makna guru perspektif baru bagi saya, yaitu guru saat ini adalah sebagai fasilitator pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk lebih aktif, kolaboratif, dan eksploratif, serta pembelajaran harus berpusat kepada peserta didik dengan penggunaan teknologi tadi. Lalu yang terakhir, guru harus paham dan mengikuti perkembangan teknologi untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Baiklah, mungkin hanya sekian pemaparan seminar yang berasal dari temuan-temuan saya atau yang saya alami sendiri saat perkuliahan di PPL. Saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan dan pengalaman saya masih sangat kurang dan masih sangat baru. Jadi untuk itu saya sangat memohon saran, kritik ataupun masukan-masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin saya kembalikan ke Terima kasih.